Sekarang gue bahas yang bagian paling menarik dari Wuling Almaz ini. Si Wuling Almaz ini menggunakan head unit integrated dengan ukuran layar yang sangat besar banget untuk di kelasnya, yaitu 10,4 inch. Si head unit ini bisa memainkan radio AM/FM, USB, Bluetooth, sama AUX. Headset ini nggak punya CD player kayak yang headset zaman dulu. Tapi menurut gue sih zaman sekarang sih udah nggak terlalu penting banget ya bisa ada CD ya. Karena soalnya si ini headsetnya tuh di USB udah bisa komplit banget. Yang menurut gue juga menarik adalah si headset ini punya fitur mirroring, namanya Wuling Link. Ya, namanya Wuling Link. Dinego aja say, pasti bisa say. Kok jadi ngulang ya? Jadi caranya untuk menyalakan si Wuling Link ini adalah pertama pastikan handphone kalian berbasis Android, dan kedua nyalakan debug mode dari handphone kalian supaya si head unit ini bisa mengontrol si handphone yang kalian koneksikan. Kalau kalian tertarik dengan fitur mirroring ini tapi head unit kalian sekarang belum bisa mirroring, kalian jangan lupa cek di brim.com untuk pilihan head unit yang bisa mirroring, dan kita punya pilihan head unit terlengkap. Yang canggihnya lagi dari head unit ini adalah dia bisa mengatur settingan mobil dari head unit. Jadi kalau masuk ke pengaturan, dia tuh settingannya banyak. Ya ini sih ada fitur Bluetooth, ya standar lah untuk settingan Bluetooth kayak headset pada umumnya. Equalizer juga, bass mid treble, ada loudness, ada speed sensing volume, feather balance. Terus juga ada settingan volume buat media sama telepon. Pengaturan brightness-nya bisa otomatis atau manual. Settingan bahasa, settingan jam dan tanggal. Nah, ini yang paling menarik, yaitu settingan mobilnya. Jadi ada beberapa settingan yang bisa diatur nih dari si headset ini. Pertama, settingan jendela mobil. Jadi kalian bisa mati atau nyalain fitur dimana dari si smart key mobilnya itu untuk ngatur jendelanya mau naik atau mau turun. Terus juga di sini ada settingan untuk car lock. Jadi untuk pembukaan kuncinya itu tuh bisa dibagi, ibarat kata double unlocking lah kalau bahasa canggihnya. Jadi kalau misalkan pertama kalian unlock mobilnya itu bisa dipilih mau buka cuma pintu super dulu atau langsung semua pintu. Biasanya ini buat keamanan kalau misalkan ya kalau kalian biasanya tes diri ya gitu. Terus juga ada settingan buka kunci pintu otomatis yang dimana tuh bisa diatur juga pilihan pintunya. Mau cuma pintu driver dulu, semua pintu, atau mau dimatiin total. Terus ketiga ada fitur pencahayaan mobil. Yang pertama ini perubahan jalur. Jadi misalkan lane changing lah kalau buat sen gitu. Kalau dicetek sekali dia bisa langsung nyala 3 kali. Fitur ini bisa dinyalain atau dimatiin. Terus juga untuk welcoming home-nya itu tuh bisa diatur waktunya. Ini ada 10 menit, 20 menit, atau 30 menit. Tergantung settingan dari yang kalian mau. Terus juga ada fitur walk me home atau mungkin coming home yang lebih umum ya. Ini bisa dimati nyalain. Dimana fitur ini berguna kalau misalkan kalian masuk suatu tempat yang gelap. Mobil ini bisa kayak kalian cuman biasa diem sekali, dia otomatis menjaga lampu utama tetap nyala untuk beberapa saat supaya kalian bisa masuk ke rumah atau mungkin buka pintu lah kasarnya kayak gitu. Dan di sini ada fitur temukan mobil saya. Jadi kalau misalkan kalian dari smart key nih, kalian mau cari mobil, biasanya saya pencet tombol kunci ya. Tombol kunci ini bisa diatur opsinya, mau cuma lampu sen doang atau bisa lampu sen plus klakson. Dari head unit ini kalian juga bisa ngecek tekanan ban mobilnya. Dan untuk masing-masing 4 ban. Jadi ini ada tekanan sama suhunya. Jadi kalau amit-amit misalkan kalian kena jauh paku atau apa ya ketahuan kalau ban mobil kalian kempes. Yang serunya lagi dari headset ini adalah dia menampilkan kamera 360 dari mobil ini. Untuk nyalain kamera 360 di mobil ini itu ada 2 opsi. Pertama pencet tombol 360 yang ada di head unit, atau kalian bisa pencet tombol kamera 360 yang ada di samping setir sebelah kanan. Untuk tampilan dari kamera 360 ini nih, pada dasarnya di mobil ini kebagi 3. Yang pertama dan paling gede bagian atas tuh ada gambarkan kamera depan atau kamera belakang. Terus di sebelah kiri bawah itu ada gambar kamera kiri atau kanan mobil. Dan yang kanan bawah ini adalah gambar 360 keseluruhan kameranya, dari ibarat kata bird eye view-nya. Dan kamera 360 di Wuling Almaz ini memiliki dynamic trajectory line yang mengikuti arah belokan setir. Jadi nggak usah khawatir. Oh iya, kalau mobil kalian belum punya kamera 360, jangan lupa di Brembo juga jual loh kamera 360. Untuk kualitas audio dari Wuling Almaz ini kalian nggak usah ragu untuk kelas bawaan mobil. Si Wuling Almaz ini udah memiliki audio system dari Infinity by Harman.
Jadi untuk kelas OEM ya suaranya sih menurut gue udah lumayan banget. Sistem audio Infinity by Harman di Wuling Almas ini terdiri dari 2 tweeter di depan, 2 mid bass di depan, 2 tweeter di belakang, 2 mid bass di belakang, dan 1 subwoofer yang berada di posisinya di ban serep mobil. Kalau kalian masih kurang puas dengan audio ini, mobil ini masih di-upgrade ke audionya. Dan jangan lupa kalau mau upgrade audionya di bmw.com. Sekarang gue bakal coba test drive si Wuling Almas ini. Yuk kita lihat performanya gimana. Ada satu hal yang pengen gue highlight dari si Wuling Almas ini. Jadi walaupun dia CVT, kalau misalkan gue lepas gas, itu kayak engine brake-nya tuh berasa banget agak narik gitu. Pertamanya mungkin jadinya kayak kalau Matic kan biasanya ngelos gitu ya. Nah ini Wuling Almas tuh kalau misalkan lepas gas tuh kayak apa ya, engine brake-nya tuh berasa banget gitu. Mungkin pertama-tama biasanya aneh, tapi ya lama-lama sih ya kalau udah biasa lumayan enak ya karena menghemat penggunaan rem gitu. Dan itu berasa kalau misalkan udah di bawah 20 nih, di bawah 20 dia kayak berasa kayak nahan banget gitu si engine brake-nya ini. Demikian review gue untuk Wuling Almas. Jangan lupa kalau kalian ingin modif mobil kalian, beli aksesorisnya di bmw.com, bukan yang lain. Jika kalian belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tekan notifikasi lonceng. And see you next video. Bye-bye!